adalah bego. Orang bepergian ditolong dengan alat transportasi. Memang manusia diberi kemampuan untuk menciptakan alat yang mempermudah dan mempernyaman hidupnya. Tapi alat itu tetap alat. Banyak alat yang justru bisa memperalat penciptanya. Alat yang kemudian justru memperalat manusia. Salah satu contoh alat yang bisa memperalat manusia itu adalah ajaran agama. Oleh sebab itu orang harus hati-hati dengan ajaran agama. Ajaran agama itu adalah alat dan semestinya tetap berfungsi sebagai alat. Jangan sampai ajaran agama, dogma, aturan, dan lain sebagainya itu justru memperalat manusia. Sebenarnya juga termasuk kitab suci. Meskipun disebut sebagai kitab suci, kitab yang diyakini lahir karena wahyu ilahi, harus tetap diwaspadai supaya jangan sampai kitab suci itu memperalat manusia. Tapi sekali lagi manusia yang mempergunakan alat itu. Kitab suci, ajaran, aturan agama adalah alat untuk apa? Untuk bertemu dengan Sang Pencipta Allah. Maka harus tetap dimanfaatkan sebagai alat. Jangan sampai kemudian berubah fungsi, justru manusia yang diperalat baik oleh kitab suci, ajaran, aturan agama. Sebagai alat untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Maka alat itu juga sudah tidak akan berfungsi lagi atau tidak difungsikan ketika memang sudah terjadi perjumpaan atau pertemuan dengan Sang Pencipta. Demikianlah alat difungsikan benar-benar sebagai alat. Seperti bego ini, kalau sudah selesai untuk memindahkan tanah atau untuk rusak merobohkan bangunan dan lain sebagainya, maka bego ini juga tidak difungsikan lagi karena tujuannya sudah tercapai, yaitu untuk menolong, menjadi sarana alat bagi manusia, orang untuk memindahkan tanah. Begitu selesai, ya selesai, sudah tidak lagi difungsikan. Di lain kesempatan kalau mau
dimanfaatkan lagi, bisa dimanfaatkan. Begitu juga dengan kitab suci, ajaran, aturan agama. Ketika sudah terjadi perjumpaan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, maka alat-alat itu tidak berfungsi lagi. Dalam sebuah kitab suci dinyatakan bahwa ketika sabda Allah tertulis di dalam hati, maka kitab suci tidak perlu. Karena sabda Allah sudah tertulis di dalam hati. Nah, tentu saja yang menjadi upaya terus-menerus adalah agar terjadi perjumpaan dengan Allah yang terus-menerus, bukan hanya waktu-waktu tertentu dalam ibadat misalnya, tetapi terjadi terus-menerus perjumpaan dengan Tuhan Allah. Itu bisa terjadi kalau selalu masuk dalam keheningan, bermeditasi. Dan sekali lagi, meditasi atau masuk dalam keheningan itu latihannya pada waktu tertentu, di tempat tertentu, di hutan, di rumah dengan tempat tertentu, kamar tertentu khusus, waktu tertentu, di pagi hari misalnya. Tapi itu semua adalah latihan. Meditasi masuk dalam keheningan yang sesungguhnya terjadi, dilakukan justru dalam kehidupan konkret, perjalanan hidup nyata. Pada waktu bekerja, misalnya mengoperasikan ego seperti ini, pada waktu mencangkul, pada waktu bertemu dengan orang dan bercakap dengan orang lain, pada waktu sedang berjalan, pada waktu sedang duduk, pada waktu makan, minum, dan seterusnya. Itu semua harus menjadi saat meditasi, masuk ke dalam keheningan, menyadari kehadiran Allah, sehingga terjadi perjumpaan dengan Allah Sang Pencipta.